Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah Al-Fatimi dari kelas manajemen pagi A akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21 antara lain sebagai berikut. Pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain. Ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Definisi pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat terutang, saat yang lebih dahulu antar akhir bulan diterima pembayaran atau akhir bulan diperoleh penghasilan. Wajib pajak atau penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 per PJ per 2016 Bab 3 Pasal 3, penerima penghasilan atau wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. 4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 5. Mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lanjutan dari wajib pajak ketiga di atas, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, yaitu 1. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Pekerja seni. 3. Olahragawan. 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6. Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan. 7. Agen iklan. 8. Pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesan atau perantara. 10. Petugas penjaga barang dagangan. 11. Petugas dinas luar asuransi. 12. Distributor, MLM, direct selling atau sejenis. Lanjutan dari wajib pajak
Keenam, di atas, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. 2. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja. 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Dan peserta kegiatan lainnya. Pengecualian penerima penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kelima, beasiswa yang diperoleh atau diterima warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ketentuan khusus.
natural dan atau kenikmatan lainnya diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Natural dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Hal-hal lainnya, yang pertama yaitu pemotongan PPh pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pegawai penerima pensiun berkala serta bukan pegawai yang meliputi distributor multilevel marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai, penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotongan PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong pajak saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Yang ketiga, dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai yang meliputi distributor multilevel marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai, penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Yang keempat, pemotongan PPh pasal 21 wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada penerima penghasil yang dipotong pajak. Tarif dan penerapannya. 1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimum 6 juta rupiah setahun atau 500.000 sebulan dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kedua, penerima pensiun bulanan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimum 2.400.000 rupiah setahun atau 200.000 sebulan dikurangi PTKP. Ketiga, pegawai tidak tetap, pemagang calon pegawai penghasilan bruto dikurangi PTKP. Keempat, distributor multilevel marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai dan penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotongan PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender. Penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan. Yang kedua, penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan. Misal artis, pengajar, penyanyi, pembawa acara, pemusik, sutradara, olahragawan, peneliti, seniman, pelatih, penceramah,
pengarang, penerjemah, agen iklan, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun, dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Yang ketiga, penerima honorarium, uang saku, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diterima oleh tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, penilai, notaris, aktuaris, dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dari pasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21, 50% kali penghasilan bruto. Yang keempat, pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, pemingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang suku harian yang besarnya melebihi Rp150.000 sehari setiap dalam 1 bulan takwin jumlah tidak melebihi Rp1.320.000 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto telah dikurangi Rp150.000 bila dalam 1 bulan takwin jumlahnya melebihi Rp1.320.000 sebulan, maka besarnya PTKP yang didapatkan dikurangkan untuk 1 hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. Pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 5% dari penghasilan bruto dan bersifat final kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gold. Anggota TNI atau Polri peltu ke bawah atau ajun ISP atau tingkat 1 ke bawah. PTKP adalah untuk diri pegawai 15.840.000 sebulan, 1.320.000 tambahan untuk pegawai yang kawin, 1.320.000 sebulan, 110.000 tambahan untuk anggota keluarga paling banyak 3 orang setahun, 1.320.000 sebulan, 110.000. Anggota keluarga adalah anggota keluarga saudara dan semenda dalam satu garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Di atas 500 juta, tarifnya 30%. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17. Metode dalam menghitung PPh 21. Meskipun cara menghitung PPh 21 sudah diatur oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tapi nyatanya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima karyawan. Terhadap 3 metode cara menghitung PPh 21 yang paling umum yaitu 1. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Maksudnya gaji karyawan tersebut belum dipotong PPh 21. 2. Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan
yang dikenai PPh 21. Dengan demikian, gaji bersih karyawan tidak berkurang seperti jika perusahaan menggunakan metode gross. 3. Metode net juga digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan pajak untuk karyawan, namun berbeda dengan metode gross up. Tunjangan pajak tersebut tidak ditambahkan ke penghasilan bruto. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.